Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Bella dari program studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 dengan NIM 060311824909. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah, pengembangan media pembelajaran ekonomi yang diampu oleh Ibu Dewi Pratita SPD MPD, yang mana hal ini saya akan memaparkan ide tentang pembuatan media pembelajaran sederhana yang dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Nama media pembelajarannya adalah bola kantong pita. Kali ini media pembelajarannya untuk anak SMA kelas 10 dengan menggunakan materi ekonomi jasa. Dan tentunya ada tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini agar dapat membuat anak lebih paham tentang materi yang telah dijelaskan dan juga dapat mengevaluasi belajar anak-anak di kelas dengan cara yang tidak membosankan dan tentunya menarik. Di sini saya akan jelaskan secara rinci tentang media pembelajaran bola kantong pita ini, dimulai dari alat dan bahan yang dibutuhkan, cara pembuatannya, cara mengaplikasikan atau cara mainnya, dan yang keempat ada kelebihan dan juga kekurangan dari media pembelajaran ini. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk media pembelajaran ini. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada bola ukuran sedang, ada triplek yang ukuran 50x30 cm, ada botol bekas ukuran 60 ml, dan 4 tutup botol dengan warna yang berbeda. Ketentuan warna yaitu warna merah, biru, hijau, dan kuning. Masing-masing 4 ya. Lalu ada gunting, kertas HVS, spidol permanen, cetak akrilik plastik dengan warna merah, hijau, biru, dan juga kuning. Ada lem tembak, dan juga ada kardus 4 potong dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu bagaimana cara membuatnya? Karena di sini kita ada dua media, yaitu ada bola dan juga kantong ya. Jadi kita akan buat bolanya dulu nih. Bolanya udah ada nih, tapi kita modifikasi. Jadi kita lobangi dulu si bola ini, bola yang tadi dilobangi, kira-kira lubangnya itu bisa untuk masuk dan juga bisa untuk keluar si tutup botol tersebut. Misalkan ini kan tutup botol. Nah, ini lubang tadi ya. Kira-kira seperti ini. Sehingga dia bisa masuk dan bisa keluar juga. Karena nanti di permainannya ini nanti tutup botol itu akan dikeluarkan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi tutup botol tadi itu kan ada warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru. Nah, itu dimasukkan semua di dalam si bola. Yang mana masing-masing warna ada 5. Jadi 5 warna merah, 5 warna biru, 5 warna kuning, dan juga 5 warna hijau. Khusus untuk warna kuning, sebelum dimasukkan ke dalam bola, botol tersebut harus ditulis terlebih dahulu. Misalkan ini, kita ibaratkan ini warna kuning ya. Nah, untuk botol warna kuning ini akan ditulis pakai spidol permanen tadi, nomor 1-5. Setelah tutup botol tersebut sudah masuk ke dalam bola, maka bolongan itu akan ditutup dengan kantong plastik bekas seperti ini. Nah, bekas yang akan diikat atau diselipkan ke dalam lubang tersebut untuk menahannya atau agar si tutup botol tersebut tidak jatuh. Nah, lanjut buat kantong ajaib. Ajaib, dari apa kita buatnya? Dari botol dengan ukuran 600 ml tadi ya, yang dipotong dengan tinggi kira-kira 10 cm. Kita misalkan ini botol bekas. Nah, kira-kira 10 cm itu segini ya. Nah, lalu ditempelkan kardus dengan ukuran 8x4 cm ya. Tempel seperti ini. Nah, setelah itu, setelah ditempel akan dicat. Nah, ini botolnya dicat dengan warna yang berbeda. Ada warna merah, hijau, kuning, dan juga biru. Ada 4 warna ya. Lalu ketika sudah dicat dan sudah ditempel di kardus, nah ini nanti misalkan sudah ditempel ya. Nah, kita butuh triplek. Tadi kan ada triplek ya bahannya tadi. Nah, kita misalkan ini tripleknya. Ini triplek ukuran 50x30 misalkan. Kita taruh di sini. Ini tadi ukurannya 10 cm ya tingginya segini seperti ini. Nah, lalu tadi kan ada 4 botol ya. Dan kita berikan jaraknya sekitar seperti ini. 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Jadi sejajar mereka. Nah, kantong dari botol plastik tersebut kan udah jadi. Nah, lalu dimasukkan di dalamnya itu kertas yang sudah ada soal-soal, yang mana ada soal pilihan ganda dan juga esai. Nah, setiap kantong ini kan tadi kan udah jadi kantong. Nah, udah dicat juga kan, udah ada warna merah, hijau, biru, dan juga kuning. Nah, ada pun ketentuan-ketentuan di dalam kantong tersebut, yang mana jika kantong tersebut berwarna merah,
situ berarti diperuntukkan khusus untuk soal esai. Nah, jika kantongnya berwarna hijau, itu untuk pilihan ganda. Langsung ke biru, kantong yang berwarna biru itu berisi kertas yang berisi kejutan. Ada kemungkinan itu tantangan, ada hadiah kecil, atau ada kemungkinan tidak dapat apa-apa atau zong. Dan khusus untuk yang warna kuning, soalnya ada esai dan pilihan ganda. Jadi di dalam tersebut ada pilihan esai, ada pilihan ganda juga. Jadi dicampur di dalam yang kantong warna kuning. Lalu kalau udah jadi nih medianya, gimana sih cara mainnya? Berarti kita lanjut ke part cara mainnya. Cara mainnya gimana? Ini dia. Medianya tadi kan ada dua, ada bola, ada kantong. Nah, si kantong dari botol tadi itu kan udah di triplek jadi satu kan tadi. Nah, itu ditaruh di depan. Nah, lalu untuk si bolanya tersebut, media yang bolanya tadi dipegang oleh guru. Nah, dipegang oleh guru, lalu guru akan memulai permainan. Jadi, permainannya itu dimulai ketika si anak-anak duduk dalam keadaan rapi di dalam kelas, karena permainan ini akan dilakukan secara individu, tidak kelompok. Nah, ketika anak-anak duduk di kursi masing-masing dengan jarak yang sudah diatur, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ketika semua sudah siap, permainan akan dimulai dengan si guru yang akan memberikan pertanyaan umum yang memiliki banyak jawaban. Misalkan nih, saya sebagai guru, ini bola, saya bertanya, buah apa saja yang warnanya kuning? Lalu saya akan mengoper bola tersebut ke anak pertama. Anak pertama akan menjawab hanya dengan satu kata saja, misalkan mangga. Nah, benar kan? Lanjut ke teman selanjutnya. Bola dioper lagi ke anak selanjutnya. Lalu si anak ini menjawab lemon. Ketika bola sampai ke sini, si anak ini tidak tahu lagi apa buah warna kuning. Dia tidak bisa menjawab. Nah, maka si anak inilah yang akan membuka bola tersebut. Anak tersebut akan membuka bola dan mengeluarkan satu tutup botol saja. Jika yang keluar tutup botol warna hijau, maka si anak yang tadi ini akan mendapatkan pertanyaan dari kantong yang warna hijau. Maka artinya kantong tersebut memiliki soal pilihan ganda dan dia akan maju ke depan untuk mengambil pertanyaan tersebut dan menjawabnya di depan. Dan begitu pun jika mendapatkan tutup warna merah dan biru. Nah, bagaimana jika ia mendapatkan tutup warna kuning? Nah, terkhusus untuk yang warna kuning, jadi ketika ia mendapatkan warna kuning, maka ia akan yang menjawab pertanyaan adalah orang lain. Dari tutup botol tadi yang warna kuning itu kan sudah ditulis angka 1 sampai 5. Nah, maka sesuai dengan di botol tersebut. Jika di botol tersebut angkanya 2, maka teman sebelah kanannya mulai dari dia yang kedua. Misalkan dia mendapatkan warna kuning tadi kan dengan tutup angka 2. Maka yang akan bermain adalah 1, 2. Nah, temannya yang kedua ini. Lalu bagaimana kalau mendapatkan tutup yang ke 1? Berarti teman yang sebelahnya sini. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, tadinya penjelasan mengenai bagaimana si anak jika dia bisa menjawab pertanyaan dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, jadi, ketika anak bisa menjawab pertanyaan, maka ia mendapatkan poin dari guru untuk dikumpulkan untuk diakumulasikan nanti pada sesi terakhir permainan. Bagaimana yang tidak bisa menjawab? Nah, untuk yang tidak bisa menjawab ini, mereka akan bisa melemparkan pertanyaan tersebut kepada temannya atau mereka meminta tolong. Karena ketika mereka tidak bisa menjawab, nah, itu mereka akan tereliminasi atau mereka akan duduk di depan dan tidak mengikuti permainan. Jadi, ketika dia mendapatkan pertanyaan yang ada di kantong, maka dia boleh meminta tolong kepada temannya atau menunjuk temannya kepada siapa dia mau minta tolong. Nah, namun ketika temannya tidak bisa menjawab juga, maka dia akan tereliminasi dan akan main di kesempatan berikutnya jika ia bisa ditolong. Maksudnya bisa ditolong bagaimana? Nah, jadi begini, ada siswa yang pastinya yang akan mendapatkan tutup botol warna kuning. Nah, di mana tutup botol warna kuning ini memiliki ketentuan, yaitu ia bisa menolong temannya. Nah, ketika ia menjawab pertanyaan dari kantong warna kuning, maka ia akan bisa menolong temannya. Dia akan memilih teman yang mana yang akan ia tolong dan bisa ikut bermain kembali. Berlangsung secara terus-menerus seperti itu. Lalu ada juga yang namanya tadi itu kantong yang warna biru ya. Nah, kantong warna biru itu didapatkan pastinya dari tutup botol yang berwarna biru juga. Nah, jadi kantong yang berwarna biru ini isinya itu tantangan. Di mana tantangan itu juga di dalam tantangan itu ada yang tantangan fisik, ada yang tantangan kreatif. Nah, ketika ia mendapatkan tantangan fisik, maka ia mungkin akan disuruh melakukan gerakan atau melakukan apa ya?
sesuatu yang berhubungan dengan fisik seperti misalkan dia disuruh joget atau dia disuruh menari seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan yang tantangan kreatif? Nah, tantangan kreatif ini bisa dengan membacakan pantun atau membacakan puisi. Nah, berapa lama sih kita akan bermain permainan tersebut? Cara menentukannya ialah dengan cara akumulasi poin yang paling banyak. Misalkan poin yang paling banyak itu ketentuannya ada 25. Berarti 25 soal terjawab dengan benar. Nah, ketika ada satu anak yang bisa menjawab 25 pertanyaan yang benar, maka dia dinyatakan permainan itu udah selesai berarti. Nah, jadi ketika anak yang bisa menjawab pertanyaan 25 soal ini dengan benar, maka ia mendapatkan reward dari guru dan akan apa ya, memberikan tantangan atau memberikan hukuman kepada anak-anak yang tereliminasi. Nah, ada pun kelebihan dan kekurangan media pembelajaran ini. Pertama, kelebihannya yaitu interaktif dan juga menyenangkan. Lalu melatih konsentrasi refleksi kognitif dan juga yang terakhir yaitu bisa membuat anak lebih memahami materi dengan cara yang unik. Karena di sana kita ada papan tulis, jadi pertanyaan esai itu bisa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan gambaran atau melakukan jurnal atau melakukan perhitungan bisa dengan menggunakan papan tulis seperti itu karena dia di dalam kelas. Adapun kekurangannya yaitu pertama membutuhkan waktu untuk persiapan, dua bisa menjadi tidak adil bagi siswa yang kurang cepat, lalu yang ketiga beresiko menimbulkan kecanggungan bagi siswa malu. Lalu adapun solusi untuk mengatasi kekurangannya itu dengan cara mengontrol suasana. Jadi guru harus tetap mengawasi jalannya permainan agar tidak terlalu gaduh atau berantakan. Lalu bisa membantu siswa yang kurang percaya diri bila diberi opsi minta bantuan. Nah, itu kan satu kali bagi siswa yang kesulitan menjawab. Lalu bisa atur waktu dengan baik, batasi jumlah roda agar permainan tetap efektif dan tidak terlalu lama. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.